Apabila hal kecil tidak dikerjakan dengan tuntas, maka kita tidak dapat menunjukkan hal besar dengan benar. Jangan menyerah, taklukkan dunia. Assalamualaikum cinta. Aku punya kata-kata hari ini. Jangan samakan cintaku dengan kloset. Kau hanya mencariku saat mau pup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, NPM 224111002, kelas manajemen 22C. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jenis dan tingkatan wawancara, tinjauan komprehensif tentang strategi wawancara kerja dan metode penilaian. Di sini ada pengantar wawancara kerja. Wawancara kerja adalah percakapan antara pelamar dan perwakilan pemberi kerja. Dilakukan untuk menilai apakah pelamar harus dipekerjakan. Wawancara juga adalah salah satu metode seleksi karyawan yang paling umum. Pertanyaan dapat berkisar dari tidak terstruktur hingga terstruktur. Selanjutnya ada evaluasi prawawancara, evaluasi resume, dan penyaringan kandidat yang berminat. Seleksi sejumlah kecil kandidat untuk wawancara, acara networking, dan pameran karir sebagai peluang wawancara potensial. Memungkinkan kandidat untuk menilai budaya perusahaan dan persyaratan pekerjaan. Selanjutnya, beberapa putaran wawancara. Di dalam beberapa putaran wawancara digunakan ketika ada banyak kandidat atau pekerjaan menantang atau diinginkan. Wawancara penyaringan melibatkan lebih sedikit staf dan lebih singkat. Wawancara telepon adalah hal biasa bagi kandidat yang jauh. Perangkat lunak konferensi video yang digunakan untuk wawancara jarak jauh. Selanjutnya, di sini ada strategi dan konstruksi wawancara. Mengidentifikasi strategi untuk memilih kandidat yang terbaik. Pertanyaan wawancara juga fokus pada konten yang relevan dengan pekerjaan. Diklasifikasikan menjadi ciri-ciri umum, faktor pengalaman, dan elemen pekerjaan inti. Konstruksi untuk menilai kemampuan mental, kepribadian, dan minat tujuan atau nilai. Selanjutnya, konten wawancara yang relevan dengan pekerjaan. Konten wawancara yang relevan dengan pekerjaan diantaranya yaitu pertanyaan memanfaatkan atribut pelamar yang relevan, lalu menilai sifat stabil, pengetahuan pekerjaan, dan keterampilan yang dibutuhkan, lalu mengevaluasi kemampuan mental, kepribadian, dan minat tujuan. Lalu selanjutnya pengetahuan deklaratif
keterampilan prosedural dan motivasi. Selanjutnya ada kinerja orang yang diwawancarai. Perilaku pelamar mempengaruhi evaluasi pewawancara, manajemen kesan, keterampilan sosial, dan pemantauan diri. Ekspresi verbal juga, perilaku nonverbal, dan presentasi interpersonal. Lalu faktor-faktor seperti pelatihan wawancara, pengalaman, dan efikasi diri. Selanjutnya, faktor pribadi dan kontekstual. Di dalam faktor pribadi atau kontekstual ada seperti pelatihan wawancara, pengalaman, efikasi diri, dan motivasi. Selanjutnya ada juga pelatihan dan wawancara di tiruan dengan umpan balik. Dan juga jumlah wawancara sebelumnya, motivasi pelamar, dan kemampuan yang dirasakan untuk berhasil. Bias. Lalu selanjutnya ada bias pewawancara yang tidak relevan dengan pekerjaan. Dalam bias pewawancara yang tidak relevan dengan pekerjaan, diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik pribadi dan demografis yang mempengaruhi pewawancara. Selanjutnya ada bias yang mungkin mempengaruhi evaluasi. Yang ketiga, pertimbangan atribut terkait pekerjaan. Dan yang keempat, menjamin keadilan dan kesetaraan kesempatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.